فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 64 dari Muqaddimah Tawdihil Ahkam. Qala rahimahullahu ta'ala al-qaidatul hadiyata asyrah, kaidah yang ke-11. Alal yati ma akhazat hatta tu'addiyah. Tangan wajib untuk yaitu berhutang atas apa yang dia ambil. Ini ala menunjukkan hutang dia. Ini untuk barang yang tidak ada haknya dia, yaitu dia masih di dalam yaitu pengembalian barang itu masih dalam zimmah dia, tanggung jawab dia, sehingga dia memang menyampaikannya ke orang yang berhak, mungkin mengembalikan ke pemiliknya kalau dia mengambil tanpa hak, atau kalau ini adalah amanah, sehinggalah dia menunaikan amanah itu. Kalau tak, memang dia harus domin, siap menjamin. Kalau ada kerusakan, dia yang membayar. Hadhil qaidatu nassu hadisin rawahu Ahmad. Hadis ini adalah nas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad wa ashabus sunan an Samurata bin Jundab. Cuma tak tahu kalau dari riwayat Hasan ini dikritik. Kecuali kalau Al Hasan menurut yang rajih adalah beliau mendapatkan mendapatkan daftar hadis dari Samurah, maka yang betul kalam Syekh Albani yaitu hadisnya boleh disahihkan. Dan memang isinya betul. Maknanya annaman akhadha syai'an bi ghairi haqq. Bahwasanya orang yang mengambil sesuatu tanpa hak, mengambil milik orang lain, karena dhaminanlah dia menjadi penjamin barang itu. Kalau sampai rusak, dia yang membayar, mengganti dan semacamnya. Fala tabra'u dhimmatuh, maka beban tanggung jawab dia tidak lepas. La tabra' tidak bebas, hatta yaruddah, sehingga dia mengembalikannya. Demikian pula dengan segala bentuk hutang yang terkait dengan amanah dan sebagainya, sehingga dia mengembalikan atau menyampaikan ke yang berhak. Wadhaman ad-dhaman nau'an. Yang namanya jaminan yaitu tanggung jawab itu dua jenis, dhamanu aqdin wa dhamanu yad. Tanggung jawab karena ada suatu kesepakatan, maka ini hukumnya halal. Cuma tergantung kita hutang apa, disepakati, kita kembalikan. Yang kedua adalah ini yang terkait dengan kezaliman tadi, mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Fadhamanul aqd, jaminan akad, famaradduhu, tempat kembalinya adalah mattafaqa alaihil aqidan, apa yang disepakati oleh dua orang yang bersepakat tadi, au badaluh, atau gantinya. Misalkan sepakat, ini saya sudah menyerahkan kepada Anda duit untuk apa? Mudharabah, musyarakah. Anda katanya mau bisnis ini itu, Anda tunaikan seperti yang Anda janjikan misalkan. Atau kalau akad hutang ya hutang untuk dikembalikan. Kalau rusak gantinya yang setara. Yang kedua wa dhamanul yad, jaminan tangan, maraduhu al-mislu, yaitu barang yang semisal. Awil qimah, atau yang harganya sama. Baik. Intinya yang pertama adalah mubah, sesuai kesepakatan, amanah. Yang kedua adalah seringnya adalah terkait dengan kezaliman. Baik. Kemudian wal muradu bil qaidah, yang dimaksudkan dengan kaidah kita ini dhamanul yad lal aqd. Bukan yaitu apa? Jaminan tangan, bukan jaminan kesepakatan. Berarti apa? Masalah pengambilan barang yang tidak disepakati. Famanil taqata luqatatan li nafsih. Barang siapa menemukan barang untuk dirinya sendiri, bukan untuk dikembalikan ke pemiliknya, fayaduhu yadu ghasbin, yadu ghasabin. Tangannya adalah tangan yang merampas. Wa dhamanin, ia harus menjamin ganti rugi, hatta yu'addiyaha li sahibiha, sehingga dia menunaikannya untuk pemiliknya. Adapun kalau seawal niatnya bukan untuk menyimpan untuk diri sendiri, tapi memang ingin membantu saudaranya, saya tak tahu ini barang siapa, tapi ini mahal,
Kalau saya tinggal nanti hilang sia-sia. Sudah saya jaga, saya umumkan setahun, tahu-tahu sebelum setahun hancur, maka dia tidak membayar ganti rugi. Kembali ke niat dia. Kalau niatnya untuk menolong, maka Allah Ta'ala berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat ihsan, tak ada jalan untuk dia dituntut ganti rugi. Tidak ada jalan untuk dia dituntut ini dan itu. Tapi kalau niatnya memang untuk diri sendiri, maka dianggap dia telah merampas milik orang lain. Walaupun tak tahu juga ini milik siapa. Kecuali setelah 1 tahun dan dengan syarat yang ma'ruf itu, pengumuman dan sebagainya. Kemudian al-qaidatu saniyata asyrah, kaidah yang ke-12, la masagha lil ijtihad fi mauridin nas. Tidak ada tempat untuk ijtihad di tempat ketibaan nas, ya idza ja'an nas batulal qiyas. Sementara ijtihad seringnya adalah terkait dengan qiyas. Baik, ijtihad sesuai dengan definisinya hanya untuk perkara-perkara yang tidak ada nas di situ, terpaksa berijtihad. Membandingkan dalil-dalil, membandingkan apa itu istilahnya qadaya, peristiwa-peristiwa untuk dilihat kesimpulan hukumnya. Tapi untuk yang nas sudah ada, tak boleh menyelisihinya dengan alasan ini ijtihad saya untuk mengatakan Allah di mana-mana. Ini ijtihad saya untuk mengatakan apa itu pacaran itu boleh. Katanya karena ini zaman sekarang tidak ada hamba sahaya, maka yang namanya pacaran itu adalah komitmen. Oh ini apa? Bahasa apa? Seperti itu. Karena inti dari penghambaan adalah hamba sahaya itu setia pada tuannya. Maka boleh seseorang ini adalah apa dia saya gauli dengan yaitu apa? Memang menghalalkan zina. Si Abdul Aziz itu naudzubillah itu boleh dapat doktor, gelar doktor. Orang Indonesia. Gila. Beberapa tahun yang lalu itu ketika dibantah malah ini kan masalah ilmiah. Apakah tidak menghargai penelitian ilmiah? Oh, gila lah. Biasa namanya apa istilahnya? Sekolah Tinggi Agama Islam. Isinya ya memang filsafat rusak. Sebagian ulama mengkafirkan dia ketika ditanyakan ini orangnya macam gini begini. Sudah orangnya kafir karena ini tak ada ijtihad masalah haramnya zina. Malah pakai alasan ini hamba sahaya. Gimana hamba sahaya? Orang merdeka. Soyeb dengan alasan kias yaitu intinya apa? Komitmen, kesetiaan. Al makna lughawi yuqal sagha syarabu fil halq. Sagha yaitu masuk dengan sedap, masuk dengan tanpa gangguan. Masuk ke tenggorokan ke kerongkongan idza sahula inhidaruh jika alirannya itu mudah. Lin fitahi manfadih karena jalurnya itu terbuka. La masagha ay la manfat tak ada tempat masuk, wala tariq tak ada jalan. Seperti peristiwa apa? Terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman di Afghanistan itu. Ketika muslimin terutama yang di Saudi marah-marah, gimana nih? Kita sudah bantu kalian banyak-banyak wahai ikhwanul muslimin. Tahu-tahu kalian malah membunuh Syekh Jamilur Rahman yang menegakkan hukum Islam. Katanya kita harus tenang. Ini ijtihad. Naudzubillah, ijtihad dengan membantai seorang ahli sunnah, seorang sunni salafi muwahhid. Gimana dikatakan ijtihad? Dibantah sama Syekh Ahmad An-Najmi. Tayyib wal ijtihad huwa badlul juhdil ilmi. Yang namanya ijtihad adalah mencurahkan kerja keras ilmiah fistimbatil ahkam untuk mengambil faedah hukum-hukum min adillatiha dari dalil-dalilnya. Wa huwa nau'an. Dia ada 2 jenis. Pertama, ijtihadun fi fahmin nusus. Kerja keras di dalam memahami nas-nas liimkani tatbiqiha karena mungkin untuk diterapkan. Wa hadza wajibun ala kulli mujtahid. Dan ini wajib atas setiap mujtahid. Kerja keras untuk memahami dalil. Dilihat dari dalalatul alfat. Memang perlu apa? Alat-alatnya, ilmu alatnya. Dan dengan apa bimbingan para salaf agar tahu dalil ini arahnya kemana agar tidak dipesongkan ke tempat yang lain. Yang kedua ijtihadun an tariqil qiyasi war ra'i. Kerja keras melalui jalur qiyas dan ra'yu yaitu pandangan pemikiran. Wa hadza la yajuzu lil tija'u ilaih. Tak boleh kita ke situ, tak boleh kita menuju ke situ illa ba'da alla najida hukmal mas'alah
kecuali setelah kita tidak mendapatkan hukum masalah al-mabhus anha yang dibahas itu fil kitabi wa sunnah wal ijma'. Dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' memang tidak dapat dalilnya secara dohirnya, ya sudah, berarti pakai beberapa metode qiyas atau metode pemahaman ra'yu dan sebagainya. Wa huwa al-maqsuduhuna, ini yang dimaksudkan di sini untuk perkara yang dalilnya yang nas itu tidak ada. Adapun kalau nasnya ada, tak ada jalan untuk ijtihad. Kita harus ikut wahyu. Tayyib, wal ijtihad la yunqadu bimislih. Ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan yang sama-sama ijtihad. Ya, kalau memang sama-sama ijtihad. Memang kebanyakan ulama bilang seperti itu. Tetapi ini dibantah oleh sebagian ulama Hanabilah. Mereka mengatakan lihat kekuatan hasilnya yang lebih dekat dengan dalil. Buktinya apa? Hadis muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah tatkala Nabi Dawud berijtihad tentang masalah apa ini? Wanita yang berebut itu. Berebut anak. Nah, kemudian Nabi Dawud memutuskan ini untuk yang besar. Nah, kemudian mereka berdua datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menguji, lihat siapa yang lebih rahmat. Yang pertama yang besar ternyata tidak seberapa rahmat. Jelas ibu tahu kan anak dia yang mana. Ketika dia rela demi keadilan, alasannya alasan politik kalau zaman sekarang ya, demi keadilan. Ternyata ya sudah dibelah dua. Oh, ini jelas bukan ibunya macam ini. Baik. Demikian pula yang kedua, hadis muttafaqun alaih juga. Hadis Abi Hurairah juga tentang masalah kambing yang menyerang di malam hari. Nah, Nabi Dawud memutuskan kambing harus diserahkan kepada pemilik kebun. Ternyata orang-orang yang bertikai memilih datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menetapkan tidak mutlak macam itu, tapi pemilik kambing yaitu diwajibkan memperbaiki kebun itu sampai seperti sedia kala. Nah, selama masa itu kambingnya boleh dimanfaatkan oleh pemilik kebun. Disimpulkan oleh Imam Ibnu Hubairah, ini menunjukkan ijtihad seorang mujtahid boleh dibatalkan oleh ijtihad mujtahid yang lain kalau memang lebih dekat pada kebenaran. Dan Nabi tidak menyalahkan Nabi Sulaiman, bahkan apa? Qarinah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qarinah menunjukkan Nabi mendukung Nabi Sulaiman di dua kali. Dan dalam Quran Allah sudah mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Kami menjadikan Sulaiman yang faham masalah ini. Menunjukkan walaupun itu ijtihad boleh dibatalkan dengan ijtihad lain yang lebih dekat pada kebenaran. Baik. Cuma yang sama-sama memang tidak jelas, ya sudah, memang tidak boleh antar ijtihad saling membatalkan. Nah, tinggal apa? Ya sudah masing-masing beramal sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh ijtihad dia. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi kemampuan dia. Fa inna Abu Bakrin hakama fi masaila khalafahu fiha Umar. Karena Abu Bakar menghukumi di beberapa masalah yang diselisihi oleh Umar. Falamma waliya Umar, tatkala Umar berkuasa, lam yangqat hukma Abi Bakar. Dia tidak membatalkan hukum Abu Bakar secara umum, kecuali beberapa itu terkait dengan tolak 3, jatuh 1, tolak 3, Umar menetapkan jatuh 3. Padahal dulu di masa Nabi, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam Ilamul Muwaqqi'in, demikian pula di masa Umar dan awal-awal pemerintahan, di masa pemerintahan Abu Bakar, di awal-awal pemerintahan Umar, umat masih bersepakat dan Umar masih menyepakati untuk apa? Talak 3 ya tetap jatuh 1. Demikian pula masalah apa lagi? Kemudian di masa Utsman, di zaman Nabi tidak ada perubahan apa-apa, di zaman tidak ada, yaitu adzan Jumat hanya 1. Di masa Abu Bakar juga, di masa Umar juga. Dan di awal-awal pemerintahan Utsman juga macam itu. Ini adalah ijma' qadim. Tahu-tahu beliau berijtihad. Baik. Dan muhaqqiqin mengatakan ijtihad yang kedua itu salah. Kenapa? Ya karena sudah terbentuk ijma' istilahnya. Dan seterusnya. Jadi secara umum memang Umar tidak menentang Abu Bakar, tapi terkadang 1 atau 2 masalah Umar memilih pendapat lain setelah itu. Cuma para fuqaha mengatakan yang betul ini atau yang betul itu, mana yang rojih dan sebagainya.
Kemudian faida jtahada alimun fi mas'alah. Kemudian apabila si seorang alim ijtihad dalam suatu masalah wa amila bi ijtihadi dan mengerjakan ijtihadnya, summa badalahu ra'yun akhar, kemudian nampak baginya pendapat yang lain, fa adalah anil awal, kemudian dia berpindah dari yang pertama, fala yang kudu ijtihaduhu tsani hukmahun nasyi'u an ijtihadihil awal. Hukum ijtihad yang kedua tidak membatalkan hukum dia yang muncul dari ijtihad pertama. Yaitu kalau sudah terlanjur ya sudah. Sudah terlanjur ya sudah. Jangan kemudian wah saya harus qadha berapa kali ini kalau terkait dengan sholat barangkali atau apa. Yang sudah berlalu ya sudah. Terutama kalau terkait dengan masalah tolak dan rujuk. Wah bahaya kalau tahu-tahu tahun depan hakim mengatakan yang dulu batal, engkau harus segera pisah. Misalkan ini susah, yang sudah berjalan sudah. Kalau memang perkaranya masih ijtihadiyah, bukan ada nas yang qat'i istilahnya. Tapi memang hakim atau alim boleh berubah ijtihadnya dengan ijtihad, bukan dengan semata-mata hawa nafsu atau kesukaan, yaitu tasyafi, saya lebih puas dengan yang ini, bukan. Tapi memang membatalkan ijtihad dengan ijtihad, yaitu dengan kerja keras mencari dalil. Boleh untuk pindah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.